perkenalkan nama saya Norma Herliana dengan NPM 2411101032. Saya Dida Hasana dengan NPM 2411011082. Saya Lucia Anggun Pratiwi dengan NPM 241101101054. Saya sebagai apoteker. Saya sebagai pendamping. Saya sebagai pasien. Kak, kayaknya badanku panas deh. Apa sih? Lah iya, tapi kita nggak pakai termometer buat ngecek ya, gimana dong? Ayo kita ke apotek beli termometer digital biar tahu cara pakainya. Yaudah, ayo sekalian kita tahu juga cara mengukurnya. Selamat pagi Ibu, selamat datang di apotek kami. Saya apoteker Dida Hasana, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Bu Apoteker. Saya sedang demam dan batuk pilek. Jadi saya ingin membeli obat dan sebelumnya saya juga ingin membeli termometer digital. Saya belum tahu cara menggunakannya dengan benar. Ya, kami belum tahu cara menggunakan termometer yang benar secara akurat itu gimana. Baik Ibu, saya akan membantu menjelaskan cara penggunaan termometer digital agar hasil pengukuran lebih akurat. Untuk keluhan demam, batuk dan pilek itu, saya juga akan menjelaskan obat yang sesuai, cara penggunaannya, serta hal-hal yang perlu diperhatikan agar pengobatannya aman dan efektif. Sebelum saya memberikan obat, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Baik Kak, Ibu datang membeli obat apa ya? untuk demam dan batuk pilek. Apakah sebelumnya sudah minum obat untuk keluhan ini? Belum Kak, baru minum air hangat sama istirahat. Baik, kalau demamnya biasanya Ibu mengetahui suhu badan dari mana ya? Apakah diukur dengan termometer? Nah, kalau termometer kami kurang tahu cara pemakaian gimana, jadi belum ada cek. Baik, terima kasih informasinya. Nanti saya akan membantu memberikan obat yang sesuai serta menjelaskan cara penggunaan termometer digital yang benar agar seluruh tubuh dapat dipantau dengan lebih akurat. Baik, Ibu, demamnya sudah sejak kapan? Baru tadi malam. Selain demam, apakah Ibu mengalami sesak napas, kejang, muntah-muntah? Batuk dan pilek aja, nggak sesak sama nggak kejang. Berapa usia Ibu dan berat badan? Baru 20 tahun, berat badan 45. Apakah Ibu ada mengalami alergi obat, sedang mengonsumsi obat? Nggak ada Bu. Dia juga masih mau makan walaupun lagi sakit. Baik, dari informasi yang Ibu sampaikan, keluhan masih dapat ditangani dengan suatu mitigasi. Namun jika demam Ibu mencapai 39 derajat atau lebih, sesak napas juga ada, kondisinya semakin panas, semakin lemas, segera dibawa ke dokter ya Kak. Ya Bu. Baik Bu. Baik Ibu, berdasarkan keluhan yang Ibu sampaikan, saya akan memberikan obat paracetamol sirup untuk membantu menurunkan demam, dan untuk pileknya saya memberikan OBH untuk meredakan gejala batuk Ibu. Baik Kak. Untuk paracetamol sirupnya diminum sesuai dosis ya Kak, yaitu 3 kali sehari dengan jarak pemberian minimal 4-6 jam. Obat ini sebaiknya diminum setelah makan. Kalau panas sebelum turun, apakah masih boleh diminum atau di stop, Pak? Jika demam sudah turun, sebaiknya paracetamol tidak perlu diteruskan. Obat ini diminum hanya bila demam atau nyeri muncul kembali sesuai aturan pakai, jangan melebihi dosis ya Kak. Baiklah. Apakah ada efek samping obatnya? Paracetamol umumnya aman bila digunakan sesuai dosis Kak. Namun bila digunakan berlebihan dapat mengganggu respirasi. Obat batuk pilek juga tertentu dapat menyebabkan kanker. Jadi kalau Kakak minum obat batuk ini bisa menyebabkan kanker Kak. Terus untuk obat batuk pileknya diminum sesuai aturan juga ya Kak. Pada etiket kemasan, misalnya 3 kali sehari setelah makan, gunakan sendok atau alat ukur tersedia agar dosis tepat. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan termometer. Untuk keluarkan termometer lalu baca hasil suhu pada layar. Setelah selesai digunakan, bersihkan ujung termometer menggunakan tisu ya Kak, atau kapas beralkohol, kemudian simpan di tempat yang bersih. Jika suhu mencapai 39 derajat atau lebih, demam tidak membaik selama 3 hari, anak mengalami kejang, sesak napas, sulit minum atau tampak sangat lemas,
segera bawa ke dokter atau fasilitas terdekat. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya. Sebelum Ibu pulang, saya ingin memastikan Ibu sudah memahami penjelasan saya tadi. Apakah boleh saya bertanya? Baik Kak, Bagaimana cara memberikan obat paracetamol sirup tadi? diberikan sesuai dosis yang dianjurkan saat anak demam dengan jarak minimal 4-6 jam dan tidak melebihi dosis. Bagus. Lalu bagaimana cara menggunakan termometer digital tadi? Dinyalakan terlebih dahulu, diletakkan di tepian yang kering, tunggu sampai bunyi, lalu baca hasilnya, dibersihkan setelah digunakan. Betul, kapan anak harus dibawa ke dokter? Saat anak berada di suhu 39 derajat Celcius dan mengalami gejala keringan. Baik, berarti Ibu dan Kakak sudah memahami cara penggunaan obat dan termometer dengan baik. Terima kasih ya Ibu. Apakah masih ada yang ditanyakan? Tidak ada Kak. Baik, saya akan mencatat bahwa konseling telah dilakukan. Mohon Ibu mendatangi formulir konseling sebagai bukti bahwa edukasi sudah diberikan. Ini obat yang sudah saya siapkan beserta aturan pakainya. Jika ada keluhan setelah mengkonsumsi obat atau kondisi anak tidak membaik, silakan kembali ke apotek untuk segera periksa dokter ya Kak. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih kembali, semoga cepat sembuh ya Kak. Siap Bu. Halo teman-teman, nah dari video tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa suamedikasi merupakan pengobatan mandiri yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi penyakit ringan seperti demam, batuk, pilek, dan penyakit ringan lainnya tanpa resep dokter ya teman-teman. Kemudian suamedikasi kenapa sih banyak dilakukan? Suamedikasi banyak dilakukan dikarenakan lebih mudah, praktis, dan tentunya hemat waktu teman-teman. Dalam pelayanan suamedikasi, tenaga kefarmasian memiliki peran penting seperti memberi informasi, edukasi, dan memberi informasi dalam pemilihan obat agar pasien tidak salah pilih obat teman-teman. Terima kasih.